أحببتها منذ الصغار حبا عفيفا مستمر قابلتها بعد السنين وبعد أن طال السفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, serta nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Oleh sebab itu, hendaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, menjalankan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, serta menjauhkan diri kita dari sesuatu yang telah Allah haramkan bagi kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Sahabat dakwah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pesan indah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu wa fatarahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat cincin yang terbuat dari emas di tangan salah seorang laki-laki. Kemudian beliau mencabutnya dan melemparnya. Wa qala, kemudian beliau berkata, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin faj'aluha fi yadihi. Sengajakah salah seorang dari kalian mendatangi bara api kemudian meletakkan di tangannya? Faqila lirajul ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, dikatakan kepada laki-laki tersebut, khudh khatamaka antafi' bihi. Ambillah cincinmu, kemudian manfaatkanlah. Qala, kemudian laki-laki itu berkata, la wallahi, tidak, demi Allah, la akhudhuhu abadan, aku tidak akan pernah mengambil cincin itu untuk selama-lamanya. Wa qad tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ia telah dicampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita contoh dan pelajaran bahwasanya ketika kita melihat suatu kemungkaran dan kemaksiatan, hendaknya kita bisa mengubahnya dengan tangan kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabut dan melempar cincin yang berada di tangan laki-laki tersebut. Sahabat dakwah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun menegakkan nahi mungkar ini merupakan suatu kewajiban yang sangat penting untuk kita selaku umat muslim. Di dalam menegakkan nahi mungkar terdapat beberapa tahapan dan terdapat beberapa macam cara, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, jika ia tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, jika dia tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, maka itulah selemah-lemahnya iman. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika kita melihat suatu kemungkaran dan kemaksiatan, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah kemaksiatan tersebut dengan tangan kita. Jika kita tidak mampu, maka kita ubah dengan lisan kita, berupa nasihat dan peringatan kepada orang yang melakukan maksiat tersebut,
bahwa hal yang dilakukannya tersebut adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila orang itu masih mengulangi kemaksiatan yang ia lakukan, maka kita ingkari di dalam hati kita sambil kita iringi dengan doa, semoga orang tersebut mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita ketika kita melihat suatu kemungkaran dan kemaksiatan. Jangan sampai ketika kita melihat suatu kemungkaran, kita hanya diam saja, membiarkan saudara kita, tetangga kita larut dalam kemaksiatan. Sahabat dakwah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita semua. Di dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang mengingkari dan mencegah dalam larangan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang terjatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah kaum yang berundi pada sebuah kapal. Sebagian ada yang berada di atas dan sebagian ada yang berada di bawah. Saat orang-orang yang berada di bawah ingin meminum air, maka ia harus melewati orang-orang yang berada di atas. Kemudian salah seorang di antara orang-orang yang berada di bawah berkata, alangkah baiknya jika kita membuat lubang di tempat kita agar kita tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas. Maka apabila orang-orang yang berada di atas membiarkan hal itu terjadi, maka mereka semua pasti akan tenggelam dan binasa. Akan tetapi jika orang-orang yang berada di atas mencegah hal itu terjadi, maka mereka semua pasti akan selamat. Coba kita perhatikan dan coba kita renungkan sahabat sekalian, bagaimana Rasulullah SAW membuat perumpamaan yang sangat luar biasa. Kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini. Ketika kita melihat suatu kemaksiatan dan kemungkaran, kemudian kita biarkan saja, kita tidak mengubahnya, maka bukan hanya dia yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita yang berada di sekitarnya juga akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi wabah yang terjadi di negara kita ini, salah satu penyebabnya adalah karena kurang pedulinya kita terhadap saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Maka oleh sebab itu, hendaknya sebisa mungkin kita ingatkan kepada teman kita, kepada saudara kita yang terjerumus kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha hamastata'tum." Semoga yang sedikit ini bisa menambah khazanah pengetahuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.